Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertemuan kita hari ini dia berbicara tentang kira-kira apa tujuan Ibu untuk membahas pada pertemuan hari ini, Bu? Uh, uh, Sebenarnya sih saya pengen saya mempunyai murid, ada Hmm. murid saya pada semester ini. Saya pengennya anak-anak uh, lebih termotivasi untuk belajar. Nah, sekarang nih kelihatannya anak-anak itu makin malas saja untuk belajar. Jadi saya pengen anak-anak itu bagaimana bisa termotivasi, lebih semangat untuk belajar. Berarti akhir-akhir ini Ibu mengamati siswa Ibu lagi sedang motivasinya agak menurun ya, Bu? Iya, iya, heeh, betul, Bu. Oke. Nah, kira-kira dari pengamatan Ibu sendiri yang Ibu lihat eh, faktor mereka itu berubah dalam beberapa dekade ini, apakah dari faktor diri internalnya atau eksternalnya, Bu? Atau juga faktor dari gurunya? Saya rasa semuanya ada ya, dari siswanya juga, mungkin dari saya sendiri juga, mungkin faktornya ada ya. Mungkin untuk di sama gurunya lah mungkin yang lebih banyak. Eee, Nah, Mungkin kira-kira dari yang eh, siswanya yang kelihatan apa ya, Bu? itu kalau saya memberi pelajaran, saya menjelaskan pelajaran, itu mereka tuh, tidak peduli, cuek-cuek saja nggak mau mendengarkan. Ada yang main lah, ada yang ngobrol sama kawannya, ada yang, itu banyaklah Bu, sepertinya dia tidak mau memperhatikan, tidak tertarik dengan pelajaran yang saya ajarkan, terutama untuk pelajaran tematik. Nah, tapi untuk pelajaran matematika sepertinya sudah bisa kayaknya tertarik lah. Tapi untuk pelajaran tematik ini kayaknya anak-anak makin lama makin malas gitu. Tidak seperti anak-anak yang, eee, tahun kemarin. Sehingga setelah saya adakan ulangan harian, itu nilainya rata-rata di bawah KKM. Mungkin dari sekian, siswa itu mungkin bisa dihitung lah yang sudah mencapai KKM. Seperti itu, Bu. Oke. Nah, kalau dari faktor gurunya yang bisa nampak oleh Ibu itu apa kira-kira ya, Bu? Selain dari Ibu sendiri, rekan-rekan sejawatnya seperti apa? Untuk rekan sejawat, saya sudah bertanya, Mm-mm. bagaimana, siswa-siswa ini, supaya dia lebih bersemangat gitu kan, bertanya, sharing bersama, saya bertanya kawan, eee eee, sudah sudah memberi masukan kepada saya, gitu. Jadi kalau siswanya itu mereka sepertinya dari faktor orang tuanya juga ada. Orang tuanya tuh mungkin tidak peduli tentang anaknya belajar, tidak malam tuh misalnya nggak pernah peduli ada PR nggak hari ini, seperti itu. Sepertinya orang tuanya pun, eee, kurang memperhatikan. Soalnya kalau saya kasih PR gitu, mereka tidak mengerjakan. Saya pun sudah ini juga melalui WA. Nah, melalui WA, hari ini, besok, PR-nya dikumpulkan, tetapi setelah besoknya, itu Hmm. bisa dihitung yang mau mengerjakan tuh. Jadi semangat belajarnya tuh memang memang rendah, seperti Rendah. itu. Nah, kalau bisa dibuat interval nilainya dari 1 sampai 10, kira-kira murid Ibu itu berada di fase mana, angka berapa ya, Bu, pada saat ini motivasinya? Eee, Mungkin untuk saat ini masih di posisi 6 lah, heeh. Posisi 6. Iya. Oke, sementara
Kalau harapan Ibu sih pengennya mereka berada di posisi berapa sih, Bu? Saya pengennya sih di posisi 10 kalau bisa, tapi kalau di posisi 8 pun juga bisa juga bisa, yang penting anak itu sudah ada perubahan. Nah, Saya kan sudah ada perubahan tuh saya sudah senang, mungkin melalui proses lama-kelamaan mungkin bisalah mungkin mencapai 10 gitu kan. oh. Heeh. Nah, kira-kira ini dari pengamatan Ibu apa sih langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk mencapai nilai 10 itu kalau dari faktor murid untuk meningkatkan motivasi belajarnya tidak hanya di mata pelajaran Ibu gitu kan, Iya. tapi juga dengan mata pelajaran lain. Nah, kalau dari muridnya sendiri apa langkah-langkah yang akan bisa Ibu terapkan ke depannya seperti apa? Heeh. Mungkin seperti ini, kalau kalau misalnya saya, akan memberi tugas atau apa, itu saya ingin ini disampaikan, dikasih tahu sama orang tuanya. "Ini loh Bu, hasil saya tadi ngerjakan." Misalnya kan kalau misalnya sudah ulangan seperti itu, mungkin saya akan mintakan misalnya tanda tangan gitu sama orang tuanya, biar paling tidak orang tuanya itu, tahu, "Oh ini anak saya nilainya seperti ini ya." Jadi ada koreksi dari orang tua, jadi paling tidak bisa memperhatikan lah, "Kok seperti ini nilainya?" Jadi mungkin dengan seperti itu, akhirnya orang tuanya itu akan, mengajari anaknya, seperti itu. Oke. Kalau ya, Itu melalui siswa ya, Bu, kalau ya? siswa. Nah, kalau dari menurut Ibu untuk ke depannya melalui guru akan apa yang akan dilakukan untuk memunculkan motivasi belajar siswa atau meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah Ibu? Nah, mungkin, untuk guru sendiri, untuk saya sendiri mungkin saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, misalnya bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik, misalnya dengan menggunakan media, PowerPoint atau dengan aplikasi-aplikasi seperti Canva, kemudian bisa melalui, eee, menonton video, terus saya juga akan sharing kepada teman saya di sekolah, eee, bagaimana sih caranya misalnya kalau misalnya mau membuat video pembelajaran, kira-kira seperti ini, sudah cocok belum ya untuk anak? Kira-kira anak ini sudah tertarik nggak saya kalau membuat video seperti ini? Mungkin mungkin dengan seperti itu, anak-anak mungkin lebih lebih aktif, lebih semangat, seperti itu, Bu. Oke, melalui pembuatan sosialisasi dulu ya, Bu, ya, ke guru-guru, rekan guru untuk pembelajaran yang berinovatif, yang menimbulkan motivasi kepada siswa ya, Bu, ya. Iya, Nah, betul. melalui sosialisasi, melalui pelatihan, berbagi praktek baik kepada rekan sejawat, kira-kira itu bisa kapan ya, Bu, akan dilaksanakan untuk Ibu terapkan ke depannya? Nah, insyaallah akan saya, terapkan dalam semester 2 nanti. Nah, dalam semester 2 nanti, tahun depan ya, Januari ini, masuk semester 2 ini, insyaallah saya akan laksanakan, pelan-pelan gitu, terus saya merancang pembelajarannya itu memang betul-betul memang direncanakan dulu sebelum kita masuk. Mungkin kalau kemarin itu, saya mungkin sibuk masih ikut CGP, masih banyak kerjaan lain di sekolah seperti jadi bendahara, itu mungkin saya akan mengatur waktu dengan baik nanti untuk, eee, merancang pembelajaran yang lebih menarik. Mungkin Nah, semester 1 lah, semester semester 2 1 ya, nanti. semester 2, 2 oke. nanti. Nah, kalau Ibu menerapkan hal seperti itu kan, kira-kira ada nggak di pikiran Ibu hambatan-hambatan yang akan Ibu lalui nanti ketika Ibu merancang aksi nyatanya seperti ini nanti? Kira-kira ada nggak hambatan-hambatan yang Mung eee, mungkin hambatannya itu, ini ya, kesibukan itu mungkin hambatan saya tuh.
kesibukan di rumah ada, nanti sudah sampai rumah udah sibuk di rumah gitu kan. Mungkin Mhm. kesibukan tapi, itu sebenarnya bisa kita bisa kita lalui, tergantung kitanya mau menyempatkan itu tidak, seperti itu. Sebenarnya bisa aja waktu untuk membuat, pembelajaran yang menarik itu. Cuman, saya tuh waktu ini mungkin belum bisa, tapi nanti nih insya Allah akan saya laksanakan supaya anak-anak lebih semangat belajar, dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai dengan baik. Oke, Heeh. eee, berarti kan Ibu sudah tahu solusinya ini ya, Iya tentang ke depannya dan juga sudah tahu, bagaimana mengantisipasinya ketika kendala-kendala itu akan muncul. Nah, kalau sudah, dijalankan nanti, harapan Ibu apa ke depannya buat anak-anak Ibu dan buat instansi Ibu sendiri, rekan sejawat, ketika program sudah dilaksanakan gitu ya. Nah, seperti apa yang diharapkan? Saya mengharapkan anak-anak nanti ini, sudah ada, semangatnya untuk belajar ya, sudah mendapatkan nilai yang bagus, tidak seperti kemarin lagi ya, lebih semangat Mhm. belajar. Kemudian, untuk guru, rekan saya, eee, bisa memberikan motivasi ke saya supaya, lebih lebih kreatif nanti dalam membuat, pembelajaran yang menarik. Oke, nah sepertinya waktu kita sudah hampir 10 menit ya, Bu Eni ya. Tadi Iya kan janji awal kita 10 menit ya. iya. Nah, kira-kira ada hal lain lagi nggak Bu yang perlu Ibu ini kan kita coachingkan pada kesempatan hari ini gitu kan Oh, terhadap apa tadi permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah Ibu gitu ya? iya Apakah masih iya. ada? Mungkin saya boleh boleh minta, saran kepada Ibu, apa lagi ya selain selain yang saya lakukan tadi, yang bisa untuk memotivasi anak itu, apa Bu kira-kira? Kalau Nah, yang kalau selain saya lihat tadi kan, yang saya rangkum lah ya dari ini ya Ibu, ketika menghadapi, motivasi itu udah muncul, nah internal dari diri siswa itu sendiri gitu ya. iya Nah memang pada fase-fase anak SD ya, iya anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan fase yang berbeda, nah tentu motivasinya juga berbeda dan cara pemberian ininya juga berbeda ya Bu ya. iya ya, Eee, kita harus tahu juga faktor internalnya apa dulu, penyebabnya dari mana, baru kita bisa memberikan solusi. Nah, ketika tadi pembelajaran kreatif, inovatif, pembelajaran melalui video pembelajaran, saya rasa itu sudah bagus, Bu. iya Karena iya anak-anak usia seperti itu memang tahap perkembangannya memang melalui video itu lebih daya tariknya secara psikologis lebih kuat dibanding dengan kita bercerita gitu ya. iya Nah, memasukkan pembelajaran itu memang di usia seperti itu memang melalui video, anak melalui cerita gitu ya. iya Seperti cerita Upin Ipin, kalau dia menghafal juga melalui lagu gitu ya, lebih cepat anak-anak menyerap. iya Jadi Bu ya, motivasinya berbeda. Kemudian juga melalui tadi yang faktor eksternal dari guru itu sendiri. Nah, ketika Ibu menyebutkan tadi selain uh, pelatih sosialisasi, pelatihan, bagaimana meningkatkan kompetensi profesional guru, mengikuti perkembangan zaman saat ini ya. iya Kemudian itu memang harus ditingkatkan terus Bu. Ketika iya nanti pada pokoknya pada minggu pertama Ibu melakukan apa dulu yang sederhana media pembelajaran videonya berbentuk apa. Kemudian nanti baru ditingkatkan lagi. Nah, saya rasa itu sudah bagus Ibu. Kemudian iya juga Bu ya, nanti dari faktor orang tua juga kita sama-sama berkolaborasi. Bagaimana di rumah juga pembelajaran itu sinkron untuk menumbuhkan motivasi anak-anak pergi sekolah, merindukan sekolah. Kan itu juga bisa berkolaborasi dengan pihak orang tua, bagaimana menuntun di rumah. Nah, biar anak-anak lebih semangat lagi pergi sekolah, biar termotivasi. Nah, kuncinya juga dari keluarga sendiri, Bu. Saya rasa oh, heeh, ya. iya Bu ya, heeh. Hmm. Kira-kira ada lagi ya, Bu? Eee
Sudah mungkin, Sudah. sudah, heeh. Oke, Bu Eni ya, semoga berhasil dengan teknik dan metode yang Ibu terapkan nanti pada aksi nyatanya, dan Amin, kita pun semoga nanti dapat akan amin, kita pun akan bertemu lagi nanti setelah iya, aksi nyata Ibu pertama, kita akan bincang-bincang kembali. Nah, iya. terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Vira. Waalaikumsalam, Bu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Bu. Senangnya hari ini saya Masih semangat ya? semangat. Itu harus yang pertama itu semangat dulu. Nah, saya hari ini tidak lama ya, Ya, untuk obrolan kita hari ini paling sekitar 10 menit, 15 menit. Nah, ya. jadi untuk percakapan hari ini, apa nih yang Bu Ira mau omongin hari ini? Oh iya, gini ya Bu Eni ya. Saya ini ada kegalauan antara melanjutkan studi dengan kemampuan diri gitu. Heeh, Antara uh, pengen melanjutkan studi, tapi di sisi lain saya masih ragu dengan kemampuan saya. Apakah nanti saya lulus atau tidak tesnya? Nah, itu yang membuat saya bimbang dan ragu. Sementara motivasi saya juga kuat untuk mencobanya. iya. Oh iya, berarti ada keraguan untuk melanjutkan studi gitu Bu ya? Iya, Ada keraguan, tapi ada semangat, tapi ragu, gitu ya Bu mm-mm. ya? Iya betul Bu Nah, Eni. heeh. Jadi jadi dalam percakapan ini pengen 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 apa yang Ibu dapatkan dalam percakapan hari ini? Apa Nah, yang Ibu dapatkan? seperti ini Bu Eni. Setidaknya nanti kan setelah pembicaraan kita ini saya ada bisa menetapkan pilihan dan tidak ragu dengan kemampuan saya bahwa saya bisa nanti lulus. Itu Iya, yang saya mhm. harapkan. Jadi Ibu pengennya nanti ada kepastian tidak ragu lagi gitu ya, kemudian pengen Hmm, lulus. Nah, ya itu Bu ya. iya, Eee, jadi untuk supaya Ibu Ira tidak ragu, supaya Ibu, eee, yakin gitu kan, tidak ragu untuk melaksanakan studi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? nah, dari saya sendiri, saya akan mencoba searching berbagai informasi tentang bentuk tes-tesnya, kemudian bagaimana bentuk-bentuk soal TOEFL-nya. Nah, itu dari penguasaan materi tes. Kemudian saya juga akan lebih banyak bertanya kepada rekan-rekan dan kawan-kawan yang bisa nanti memberikan motivasi tentang gambaran tesnya seperti ini loh Bu, gitu kan. Nah, yang bisa untuk meningkatkan kepercayaan diri saya bahwa saya juga bisa nanti mencobanya. Nah, oh iya ya, mhm. Kira-kira, eee, ada lagi selain itu Bu? Nah, selain dari Selain selain Ibu searching, apa tuh, mencari itu kan browsing ya, browsing-browsing, kemudian pasti. Mbak kemudian bertanya dengan kawan, supaya Ibu termotivasi, kemudian Ibu yakin gitu, apalagi selain yang Ibu lakukan tadi? Nah, Ada nggak selain itu yang akan Ibu lakukan? saya akan mencoba tes online itu dulu Bu, tes TOEFL online. Nah, Heeh. biar tahu hasil skor saya seperti apa nanti. Oh, iya iya, heeh. Berarti mencoba untuk tes ya? Untuk Iya, tes TOEFL-nya. Berarti Ibu tidak yakin di TOEFL-nya gitu ya? iya. Nah, ada nggak selain Ibu mencoba untuk tes itu, supaya Ibu yakin bisa lulus masuk, Nah, ada nggak? selain tes-tes tadi tidak ada lagi Bu. Itulah Tidak yang ada mesti lagi. saya tanyakan ke Ibu nanti. Oh, iya ya, mhm. Hmm. Jadi, eee, kemudian supaya Ibu nanti, bisa melakukan itu tadi, melakukan, ikut tes, rencananya kapan Ibu akan melakukan itu? Akan melakukan mencoba browsing
browsing-browsing tadi, kemudian, eee, bertanya kepada kawan, kemudian mencoba tes tadi, kapan akan Ibu lakukan? Nah, secepatnya Bu, bisa juga, besok pagi karena semalam baru tesnya ya, tes yang, untuk masuk 2024 kan semalam tanggal 26 ya. Nah, nanti Ya. saya juga akan bertanya ke kawan-kawan untuk materi tesnya seperti apa gambarannya. Nah, untuk memulai tes di, eee, Google, saya akan coba nanti malam lah Bu. Saya coba dulu ini secepatnya ya Bu ya, Oh, ngintip iya iya. seperti apa. Jadi Ibu, kalau kalau nanti mau berada di angka 10, untuk saat ini masih berada di angka berapa gitu? Untuk kepercayaan diri Nah, saya terhadap kemampuan saya sih pada, angka 7 Bu. angka 7. Nah Mhm. nah, jadi untuk melakukan ke angka ke-10 nanti ya, Ibu akan melakukan tadi kan, eee, Iya, kemudian, eee, di sini selain selain untuk melakukan tadi, browsing tadi kan, mhm. kemudian bertanya kepada kawan, kemudian mencoba untuk melakukan tes, kira-kira skornya berapa, eee, selain itu berarti Ibu sudah yakin ya, sudah bisa ya, kira-kira? Insya Allah Bu, Nah, insya Allah dengan, cuman yang saya tanyakan ke Ibu, nah kalau pandangan Ibu seperti apa tentang, kegalauan saya seperti ini, kemudian dengan tindakan-tindakan saya seperti tadi, apakah sudah bisa ya Bu ya untuk meyakinkan diri saya gitu loh? mhm. Kalau saya rasa Ibu itu sudah semua ya dilakukan, mungkin kalau browsing gitu, itu kan berarti Ibu, sudah ada ini, apa itu, sudah ada bekerja gitu kan untuk belajarnya gitu kan, supaya supaya bisa menguasai TOEFL-nya itu tadi kan. Eee, Iya. saya rasa itu sudah Ibu lakukan semua, sudah mencoba ikut tes, sudah bertanya-tanya dengan kawan gitu kan. Eee, yang mungkin yang harus dilakukan, kita kita harus ada semangat dulu dalam dalam diri kita, harus ada semangat, "Kalau saya nanti pasti bisa," gitu. Harus ada semangat, jangan 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 ragu lagi, kalau Ibu pasti bisa. Kalau kita sudah ada, apa tuh, semangatnya, kalau Ibu yakin itu bisa, pasti bisa, gitu. Jadi tidak ada keraguan lagi menurut saya itu sih, karena, usaha-usaha yang lain pun sudah dilakukan, cuman kita, dari hati kita dulu, kemudian berdoa, itu pasti kan ya, kita berdoa supaya supaya nanti bisa lulus untuk melakukan ujian itu. Amin. Heeh, Amin ya saja rabbal sih. alamin. Nah, Bu, eee, saya rasa obrolan kita sudah cukup sampai di sini, eee, Iya. kira-kira Ibu sudah merasa yakin? Insya Allah yakin Bu. Iya, tidak ada ragu lagi ya, eee, Tidak. nah itu saja, eee, semoga aktivitas kita diberikan kelancaran, Amin. nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.